Ya, kembali lagi bersama kami di HS Pod Project. Ya, HS Project dengan tema obrolan menjelang sahur yang obrolannya pasti ngawur tapi tidak membuat kita takabur. Bukan begitu? Iya. Ya, selamat pagi atau dini hari ya. Ya, gitu kan. Karena sekarang itu sudah jam 2 ya. Jam 2 lewat, jadi kami akan melanjutkan yaitu episode yang keempat, yaitu episode terakhir ya. Ya Pak. Iya. Jadi ini episode terakhir gitu kan. Di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan karena besok ini kan kami ini akan mudik gitu ya. Iya. Mau mudik kemana ini? Ke rumah, Pak. Ke rumah. Ya, rumahnya di mana? Ya di rumah. Kalau ini kan sama ya, jadi nggak usah ditanya ya. Oh iya. Sama gitu kan. Oh sama ya. Iya sama. Pantesan mirip. Kayak Alis. Lanjut. Ya, jadi di episode yang keempat atau episode yang terakhir di bulan Ramadan ini sedikit kita akan membahas terkait 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi keutamaannya gitu kan. Gimana THR aman? THR kan 10 hari kita ke lebaran kan, harusnya kan ada info dulu gitu kan. Jadi itu mungkin THR itu termasuk keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya. Jangan yang mulu dong. Iya. Jadi kita sedikit membahas ini ya. Apabila dalam pembahasannya ini agak ngawur, mohon diluruskan di kolom bawah ini, komen gitu ya. Dan jangan lupa like and subscribe gitu kan. Jadi ini hanya sharing-sharing obrolan biasa gitu kan. Takut ada yang mau menambahkan atau misalkan mau saling memberi pengalaman dan pengetahuan, akan di kolom komen itu ya terbuka lebar gitu kan. Jadi masih welcome gitu kan. Begitu kan? Iya. Untuk masalah kolom komentar itu ya bebas buat siapa saja gitu kan. Bebas. Ya, jadi jangan buat kegaduhan ya. Ya, karena kan bulan penuh ampunan dan kita harus saling memaafkan gitu kan. Sebentar lagi kita akan meraih kemenangan bagi yang puasa tapi yang tidak puasa ya begitulah. Semoga nanti kedepannya umur panjang bisa puasa. Gitu. Amin. Terus gimana nih kondisi? Terus gimana soal 10 hari, keutamaan 10 hari menjelang sahur. Jadi lebaran. Menjelang bulan Ramadan. Nah, jadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mempunyai keutamaan gitu kan. Kenapa 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan banyak keutamaan atau mempunyai keutamaan? Karena di situ kan terjadinya turunnya ayat atau Al-Qur'an. Yang kan di tanggal 17 itu kan Al-Qur'an diturunkan yang disebut dengan nuzul Al-Qur'an. Jadi di Surat apa itu? Waktu tersebut itu menjelang akhir bulan Ramadan itu ayat Quran itu diturunkan. Jadi Allah itu memberitahukan kepada hambanya gitu kan bahwa antara hak dan yang batil gitu kan. Jadi kita itu harus tahu mana yang hak dan mana yang batil gitu. Mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Iya. Gitu kan. Jangan kayak si dia. Iya, apalagi si Anu. Masih ingat si Anu. Ya. Nengko. Yes. Padahal ngerapa dulu. Jadi begitu ya. Terus yang kedua itu malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mempunyai keutamaan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi 1000 bulan itu baik, tapi lebih baik ini di bulan Ramadan dan 10 hari terakhir. Itu lebih baik gitu. Jadi lebih utama gitu. Pahala itu akan berlipat-lipat gitu. Ketika kita melakukan suatu ibadah atau perbuatan ini dengan Jadi pahalanya menggelembung ya. Digelembungkan. Iya. Maxwell. Bukan seperti suara yang ada di kotak-kotak gitu ya. Iya. Apa itu kotak-kotak? Biasa kotak-kotak yang dirahasiakan gitu kan oleh para begitu. Jadi semua ibadah seperti iktikaf gitu kan yang dibahas oleh Umi mana ini? Ya, itu aja gitu kan. Iktikaf itu kan Di acara sebelah ya? Iya. Sama Hadi. Iya. Dianjurkan itu kan. Iya. Iktikaf itu kan lebih baik gitu. Jadi sangat luar biasa gitu. Ketika kita berdiam diri di masjid dengan
kita berzikir gitu kan, menyebut nama Allah gitu. Itu sangat luar biasa, sangat pokoknya tidak ada tandingnya gitu. Dan di sini kan tuh, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu kan? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Keterangannya ada di sini. Yang ketiga itu malam penuh keberkahan. Ya. Malamnya ya, siang itu Iya. enggak? Itu sama aja Jo. Siap Jo. Iya. Puasa kan, siang puasa, malam kita apa? Mengaji. Terus apa? Tadarus. Malam Jo, bukan bukber. Taraweh. Taraweh gitu kan. Itu sangat luar biasa gitu. Kita dilaksanakan. Kenapa gitu kan? Mempunyai keutamaan-keutamaan karena dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 5 ini kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna kunna mundirin. Ada sedikit. Jadi sesungguhnya kami menurunkan ya pada malam yang diberkahi yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Jadi di situ tuh Allah memberikan suatu keberkahan kepada hambanya gitu kan, dan memberikan peringatan. Jadi memberikan suatu kabar yang sangat indah gitu, sangat baik gitu kepada hamba-hambanya. Seperti apa itu yang kabar-kabar indah dan kabar-kabar yang penuh keberkahan itu di saat bulan puasa? Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi hikmah itu kan dengan penuh kebahagiaan, keindahan gitu kan. Jadi segala sesuatu itu dikabarkan oleh Allah itu kan dengan penuh hikmat dengan keindahan dan kebahagiaan bagi hambanya gitu. Karena malam 10 hari bulan Ramadan akhir itu kan mendekati hari kemenangan gitu kan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa gitu kan, dan ibadah-ibadah yang lain gitu kan. Mendekati kan hari kemenangannya itu disebut Idul Fitri ya. Kembali ke fitrah, bukan kembali ke fitri ya. Kembali ke Fitri ya. Ya, Bukan ke Dina, ya, bukan ke Nurasana, bukan ke Dila. bukan ke Iis ya, tapi ke Fitri. Kembali ke fitri ya. Jadi yang namanya fitri itu untung, ya selalu suci. Terus. Ya, jadi banyak keberkahan, banyak hikmah yang diturunkan oleh Allah lewat tadi perbuatan kita gitu kan. Jadi Salah hubungan satunya. kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama gitu kan. Hablum minallah, Hablum minannas. Belum minal alam. Hablum minal alam. Oke Jo. Dan malam kesejahteraan gitu. Di malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah malam kesejahteraan. Kesra, Iya. Aduh, apa itu kesra? kesejahteraan rakyat. Oh, iya. Jadi kalau ini bukan kesra ya. Kesejahteraan Ramadan kan bisa Kesra. aja. Ya udah. Boleh. Terus. Kenapa kesejahteraan? Karena Tapi ini kan sejahtera bagi yang dapat THR kali itu. Ya Jo. Iya kan. ya secara bahirnya gitu ya. Wih. Jadi kan, wah, kenapa disebut malam kesejahteraan? Karena tadi ya secara mata daging ya. Itu kan kayak THR turun kan. Jadi bonus-bonus para pekerja itu kan turun gitu kan. Dan kita apalah daya gitu kan, bukan seorang pekerja gitu kan. Jadi kan jangan mengharapkan ampau gitu kan nanti bakal turun kan. Jadi jangan lupa bagi yang punya rezeki banyak gitu kan, jangan lupa kasih yang orang-orang yang tidak mampu gitu. Salurkan kepada yang hak, bukan yang batil itu. Terus Itu secara batin secara itu kan kita diberi ketenangan, diberi kenyamanan dalam ibadah gitu kan. Karena apa? Karena tahu hamba Allah ini akan menjadi kemenangan gitu. Jadi setelah bertempur pasti ada kemenangan gitu ya. jadi ada juga kekalahan ya. Nah, ada nggak bakal digugat. Yang kalah itu tadi gitu kan, yang tidak menjalankan puasanya itu kalah berarti, kalah di medan perang. Apalagi baru awal masuk bulan Ramadan sudah kalah duluan. Gitu. Aja ya. Jadi beruntung bagi orang-orang yang menjalankan sampai full 1 bulan, itu akan mendapatkan suatu keberkahan, terus kesejahteraan dan lain sebagainya yang bentuknya kebaikan.
Itu. Kira-kira sudah batal berapa ini? Apa? Alhamdulillah gitu ya. Saya kalau urusan batal sih setiap maghrib saya batal. Oh iya. Masuk kan barang? Ya, alhamdulillah ya 1 hari full. Jadi bisa diangkut di barang. Bisa. Oh ya udah. Itu bisa. Nah, dari kita itu umat Islam itu diberikan kesejahteraan. Jadi ketika kita kalah di medan perang, kita tidak sampai dengan kemenangan gitu. Makanya harus digugat. Enggak, ya enggak lah. Di dunia itu dia bakal digugat gitu kan. Nanti di akhirat digugat gitu kan. Oh, jadi kita main atas berarti. Iya, main atas. Oh, ada MK di Ada gitu kan. Jadi nanti kemarin gini, ngapain kau ya kan? Selama di dunia itu kan dari balik kenapa kau tidak melaksanakan puasa gitu kan. Jadi dengan raut wajah yang sangat seram gitu kan, dengan bawa barang yang sangat besar dan panas gitu kan. Jadi siap-siap itu kan yang tidak puasa gitu kan untuk menerima pukulan dan gamparan dari para malaikat gitu kan. Masya Allah. Maka bertobatlah saudaraku. Hadi, ingat ya pesan-pesan Hasan. Nah, terus di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Oh, Ampunan gitu kan. Baik itu mau diampuni oleh kekasih, anjay, istri, gara-gara THR nggak turun-turun gitu kan. Iya. Sehingga ngomel dan di akhir penghujungnya gitu kan turunlah THR sehingga diampuni. Bukan ampun senior. Bukan. Senior itu kan tidak berpengaruh di sini. Tuhan. Allah langsung gitu kan yang bertindak gitu kan. Jadi apabila kita melaksanakan sesuatu perbuatan dan kita menyesali gitu kan, sehingga kita tobat, itu akan diampuni. Jadi kita melakukan apa ya? Suatu amalan-amalan gitu kan, baik zikir, ngaji ataupun lain sebagainya gitu ya yang dianjurkan oleh agama, itu akan mendapatkan maghfirah. Maghfirah. Bukan maghfirah ya, maghfirah. Iya. Jadi bukan ini, bukan ampun olah-olah. Bukan ampun olah-olah, ampun senior. Di sini anti olah-olah ya, sebab di berhubungan dengan Allah itu kan nggak ada sistem olah-olah. Gitu. Adanya sistem berdoa gitu kan, kita meminta gitu kan. Kan mencoba meraih Tuhan gitu kan. Kata lagu gitu kan. Iya. Kalau kata Hadi, Ya, kata Hadi, ampun Gusti. Terus yang terakhir itu kan, malam kebaikan. Ya. Jadi malam kebaikan di 10 hari itu kan malam kebaikan atau jadi ada kebaikan-kebaikan yang selalu tersalurkan gitu. Karena seperti kan banyak yang mengatakan awak berbagi. ya, terus bagi takjil, buka bersama, santunan gitu. Oh, itu kan salah satu dari hari kebaikan gitu kan, malam kebaikan. Gitu kan. Tapi di malam itu kan biasanya di akhir itu kan yang ditargetkan, yang dicari itu ya apa? Berbagi THR sih. Masalah takjil itu kurang berpengaruh. Ya sebenarnya sih masalah THR ya, bukan jadi harapan gitu. Bukan jadi harapan manusia itu sebenarnya, bukan jangan sampai jadi harapan THR itu kan. Tapi udah jadi harapan. Tradisi. Sebenarnya itu kalau salah Jadi tidak ya, saya udah ada. bukan tunjangan hari raya, tapi menjadi tunjangan harapan rakyat. Jadi sebenarnya kita itu kan umat Islam nih, dididikan untuk selalu apa ya, berdoa kepada Allah kan, selalu beribadah kan. Tadi dalam surat Al-Fatihah itu ada yang tahu itu, yang iya karena Allah ya karena nasta'in gitu. Dan kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita minta tolong. Minta tolong. Minta tolong gitu kan. Jadi jangan berharap gitu kan kepada manusia, sebab kalau kita berharap kepada manusia pasti akan mengalami penyesalan. Jadi kita THR-nya ganti aja ya. Jadi tunaikan harapan ridho ilahi. Beda. Iya, Amin. itulah yang konkretnya hakikatnya seperti itu kan. Bukan kita mengharapkan kepada Terus cewek-cewek. kalau pencitraan gimana itu? Ya kalau pencitraan itu sebenarnya salah besar ya. Salah besar. Iya. Ya. Jadi orang itu tidak melakukan sesuatu pun, tapi ingin ikut itu dalam fotonya gitu. Oh, Iya. ada tuh saya punya teman ya. Jadi kan kemarin saya ini ya apa
bikin kegiatan berbagi. Oh iya. Terus ada teman saya tuh, dia nggak ikut ngapa-ngapain tapi si paling capek. Oh itu bukan lagi dok. Gimana kok ente membela sih? Ente rasa kan? Nah jadi gitu ya. Jadi tadi ya. Kayaknya merasa paling capek dia. Jadi tunjangan apa? THR-nya diganti dengan tunjangan harapan ridho ilahi. Jadi selama kita berpuasa dari awal sampai akhir itu ya, semoga apa yang kita laksanakan baik puasa, baik ibadah sholat tarawih dan sebagainya, baik berbagi dan sebagainya, itu menjadikan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu, sehingga kepada akhir kemenangan itu kan di hari yang fitri. Iya. Jadi terus tadi ngomong-ngomong si paling capek gimana? Itu kan pencitraan. Katanya nggak baik. Iya kan. Jadi gini, kan ketika ada suatu kegiatan nih. Iya, apalagi berbagi kan? Iya, ada orang itu kan Si paling capek. ya nggak terlibat apapun gitu kan dari awal sampai akhir gitu kan. Iya. Jangankan awal sampai akhir gitu kan. Pertengahan sampai akhir juga tidak terlibat Iya. membantu gitu kan. Cuma di akhir-akhir Jadi- aja. Tapi ketika ada momen gitu kan yang sangat eksotis gitu kan, dia itu ingin ikut gitu. Iya. Itu tidak boleh gitu. Oh, tidak boleh dia Iya. harus ya. Iya, sebab apa ya? Agama itu bukan masalah hasil gitu, tapi proses gitu. Oh, iya. Gitu. Yang dinilai itu kan. Terus ada lagi, kan saya misalnya nih, saya berbaginya di satu tempat A. Terus nanti tuh ada tuh, tahu-tahu dia menyelipkan gitu, dia bawa ke keluarga ininya, keluarga apa calonnya gitu, supaya dia dapat apa penilaian ya, ujian gitu. Sebenarnya sih Oleh ini ya. itu, Ya, meneruskan gitu kan. oleh Jadi- keluarga si calon dia. Iya, jadi Gimana ya? kita ini kan bukan apa, jangan langsung memvonis ya, gitu kan. Jadi manusia itu kan harus jangan berburuk sangka, kita harus husnuzon, berbaik sangka kepada manusia gitu kan. Karena kita tahunya di depan, tapi di belakangnya nggak tahu kan. Jadi mungkin ada keluarganya atau saudaranya atau Calon. lain sebagainya gitu ya. Ya, tapi kan itu bukan keluarga, bukan kerabat. yang Itu kan yang kita ketahui itu orangnya itu ya. Ini valid sih, valid. Khusus juga saksi. Iya, cuma kan Itu calonnya katanya. Jadi anda kan lihat dari luarnya gitu kan, tanpa lihat dari belakangnya kan, atau ditanya dulu kan gimana kan. Tapi kan kalau itu sesuai dengan haknya yang menerima, boleh saja gitu kan. Iya, memang sesuai misalnya ya Iya. dengan haknya untuk anak yang yatim misalnya kan gitu. Tapi kan satu sisi juga dia juga pengen pencitraan keluarga calon itu. Ya itu mah tergantung menilai masing-masing gitu ya. Kok ente kayaknya kayak bentuknya bukan menjelaskan ente nih, tapi lebih ke klarifikasi apakah ente merasa kan? bukan klarifikasi ya. Jadi kita itu kan saling mengingatkan gitu kan. Gitu. Jadi kita itu kan harus tadi kan kita harus husnuzon gitu. Ya. Jadi kan lihat gitu kan. Barangkali kan di satu tempat A itu kan sudah terpenuhi semua kan, masih ada sisa gitu kan. Dan belum tentu di tempat A itu terpenuhi semua. Ya bawaan gitu kan, gimana tergantung panitia tuh. Siapa yang ini? Panitianya ada si paling cantik. Nah, jadi begitu ya. Tinggal kembalikan kepada apa? Niatnya masing-masing Ya, orangnya gitu kan. Yang penting apa yang kita rencanakan itu ya semuanya tersampaikan. sampaikan gitu. Pada yang haknya. Iya. Jadi ya kembali lagi ya. Jadi berbagi itu bebas. Ya enggak bebas lah. Enggak maksudnya bebas kemana saja gitu kan. Yang penting sesuai gitu kan dengan Sesuai arahan arahan senior. Bukan arahan dari si paling ayat capek isi itu. Al-Quran dari Allah gitu kan. Kirain arahan senior kan? Bukan, senior itu tidak ada apa-apanya di sini. Ya. Iya kan? Ampun bang. Selalu. Nyusul dulu, kopinya nggak ada habis. Jadi begitu ya, kembali ke malam. Enggak, nanti belum beres soal pencitraan itu. Ya nanti kan, waktu habis ini nanti. Bentar lagi. Jadi 5 menit lagi dong. Bonus. Jadi masalah Masih 15 menit. kan tadi kan masalah tadinya keutamaan di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Jadi banyak keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya gitu. Jadi jangan sia-siakan gitu kan, kita selaku hamba Allah, selaku umat Islam, selaku umat Nabi Muhammad SAW, dan kita harapkan syafaatnya gitu kan.
Kita harus iya. Bukan Sapao, bukan Sapa aja. Hebat Nabi Muhammad. Kita harus selalu menjalankan ibadahnya, gitu kan. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Walaupun itu berat, kata dunia itu jangan dengerin berat. Berat. Di sini tidak. Gitu. Jadi selagi kita bisa, kita mampu. Sebab manusia itu diberikan kemampuan untuk pencitraan juga. bukan kemampuan untuk selalu memperbaiki diri. Oh, jadi Allah itu kan apa? Ya Al-Quran itu kan Allah itu tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya gitu. Ya, di luar kemampuan. Oh iya. Itu jadi Kalau di dalam, ya gitu lah. Ini kalau jangan berbicara antonim ya. iya siap. Lawan kata nanti. Ya, jadi begitu. Jadi malam 10 hari itu kan banyak keutamaan yang memberikan. Jadi manfaatkan waktu, manfaatkan kesehatan kita, kan? Manfaatkan rezeki kita, manfaatkan umur kita untuk selalu membuat kebaikan, gitu kan? Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik lewat jalan segi sholat, gitu kan? Atau ngaji atau apapun, gitu kan? Yang penting kewajiban kita saya kembali Islam itu kita laksanakan. Kita diwajibkan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, gitu kan? Dan untuk muka haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan yang ada di sini nih kita bisa naik haji semua. Amin. Amin. Pansa hijau. Nah, jadi Terus begitu. terus gimana pencitraan itu tadi belum beres? Ya, pencitraan tidak boleh. Intinya itu tidak boleh. Jangan sampai gitu kan ada pencitraan. Gitu kan. Karena hasil itu belum tentu akan mendapatkan kesuksesan, tapi proses akan menikmati kesuksesan. Berarti tadi si paling capek itu salah ya? Ya mungkin gitu kan, karena saya tidak tahu gitu kan. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu aslinya gitu. Gitu kan. Ya. Apalagi amis jambu tadi ya, amis jambu. Kenapa? Jadi manis di depan, belakangnya pahit. Nyalah bro, teren-teren. Oh iya, bro. Siap bro, terus gimana bro? Ya tadi ya, jadi untuk menjemput kemenangan itu kan setelah kita berjibaku bersusah payah itu kan melawan hawa nafsu, menahan minum dan lapar gitu. Bukan melawan senior. Ya, bukan, senior itu tidak boleh dilawan. Oh, tidak boleh. Coba jangan mancing-mancing senior. Terus. Ya jadi ketika kita berproses gitu kan lewat perjuangan kita gitu kan, pahit manis gitu kan, kita telan capek gitu kan. Yang seharusnya kan kita apa? Lapar. Siang-siang kan ngopi, ngerokok kan, kita diwajibkan untuk puasa untuk menahannya gitu kan. Tapi kita tetap konsisten gitu menjalankannya. Kita sabar gitu kan. Allah akan memberikan kemenangan nanti. Dan Allah memberikan keutamaan atau fadilah di setiap waktunya. Makanya jangan sia-sia. Coba korek. Kan yang kemarin kan tidurnya juga sudah mendapatkan pahala gitu. Apalagi kita berbuat baik gitu kan di bulan Ramadan ini pasti akan berlipat ganda. Gitu. Tidurnya bukan itu arek. Nah, jadi itu ya. Iya. Paham nggak? Paham. Oh ya kalau udah paham ya. Demikianlah dari Aduh, masih panjang bro. kan waktu Jo sebentar lagi kan sahur. Oh iya siap. Iya kan nasi belum beres kan? Ya takut tutup. ya demikianlah obrolan kami yaitu OMS obrolan menjelang sahur yang sedikit ngawur. Tapi tidak takabur gitu kan, tidak Episode terakhir ya? Ya terakhir ini kan. Soalnya kan cuma mudik. Oh iya. Mudik ke Sumatera kan? Enggak, saya nggak mudik. Nggak mudik. Ya udah, jadi saya aja yang mudik ya. Ya cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, gitu kan? Minal aidin dulu. Enggak dulu. Ulangi, bro. Nah, jadi demikianlah dari obrolan kami ya, obrolan menjelang sahur HS Project gitu kan, yang gerakan podcast gitu kan, gitu ya. Jangan lupa ya. Enggak, ini bukan dadakan podcast ini. Oh, bukan. Iya. Kalau Ini sebelah ya? Iya, sebelah. Ya. Orangnya. Ya, jadi orang ya. Ya, ulangi. Demikianlah obrolan menjelang sahur ini atau OMS. Nah, yang sedikit ngawur tapi insya Allah tidak akan menjadi takabur gitu. jangan lupa komen. Jadi apabila dari perkataan atau pembahasan ini ada yang sedikit menyeleweng atau tidak sesuai dengan
dalil atau keterangan mohon diluruskan di kolom komen gitu kan. Ya, bukan senior. Nah, sama hamba-hamba yang peduli gitu ya. Gitu kan. Jadi jangan lupa like and subscribe ya. Channel ini gitu ya. Mungkin cukup sekian dan saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.